Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya, ceria semua, semangat lagi ya. Setelah 2 pekan menikmati ujian tengah semester ya, menikmati UTS di hari ini ya, tepatnya hari Senin tanggal 15 November kita berjumpa lagi ya secara tatap maya di mata kuliah akuntansi perpajakan. Oke. Bisa. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke materi baru, mau ngobrol-ngobrol dulu sama kawan-kawan semua bagaimana UTS-nya kemarin. Alhamdulillah ya, saya cek di SSO semuanya berhasil mengupload. Tapi mohon izin saya belum selesai mengkoreksi semuanya gitu. Ya, tapi saya sudah lihat hasil upload jawaban dari teman-teman semua. Itu kurang lebih ada 41 mahasiswa ya, itu berhasil mengupload lembar jawaban ke dalam SSO. Seperti itu. Gimana? Apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum saya masuk ke materi? Silakan. Sambil nunggu kawan-kawan ya. Silakan. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada tanggapan perihal UTS, berarti insya Allah hasilnya baik-baik saja ya, atau mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Oke, kita masuk ke materi baru ya. Oke, ini adalah materi lanjutan ya dari sebelum UTS ya, diawali dari siklus akuntansi dan pajak gitu ya. Terus kemudian perbedaan temporer ya, dan perbedaan permanen. Terus kemudian tentang aktiva ya, aktiva tetap, penyusutan aktiva dan amortisasi beserta dengan persediaan. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah membahas sedikit tentang studi kasus rekonsiliasi fiskal ya. Sudah kita bahas studi kasusnya, baik untuk koreksi positif maupun negatifnya gitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah kita masuk ke dalam materi tentang revaluasi aktiva tetap ya. Nah, nanti kita belajar bagaimana sih penghitungan dan penjurnalan, penghitungan dan penjurnalan atas revaluasi
aktiva tetap ini gitu. Oke. Nah, nanti yang akan kita bahas, kita pelajari. Diam dulu. Kesanan dulu makanya dedenya. Ya, kita akan membahas tentang apa sih hubungan dari revaluasi aset tetap ya. Apakah untuk tujuan akuntansi, ya dilihat dari untuk tujuan akuntansi dan pajaknya. Nah, terus kemudian nanti ada bagaimana sih persetujuan dari otoritas perpajakan atas pengajuan revaluasi aset tetap tersebut. Nah, terus kemudian setelah itu ada perlakuan akuntansi pajak penghasilan ya atau PPh final yang dikenakan atas revaluasi aset tetap. Ya, dan selanjutnya itu adalah konsekuensi pajak kini dan tangguhan dari revaluasi aset tetap. Nah, dan berikutnya bagaimana sih tarif pajak yang digunakan dalam mengukur ya dampak pajak tangguhan yang timbul akibat revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak atau tujuan akuntansi dan untuk tujuan akuntansi dan pajak. Nah, kita masuk dulu ya, bagaimana sih hubungannya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hubungan antara revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi. Dedek, sebentar dulu, Dek. Sebentar dulu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa terdapat ya kesamaan antara PSAK dan pajak dalam hal pencatatan aktiva tetap ya. Nah, kesamaannya apa? Karena keduanya menganut historical cost ya, menganut prinsip historical cost. Maksudnya adalah mencatat aktiva tetap ya sebesar harga perolehan atau biaya perolehan pada saat aset tetap itu dibeli ya seperti itu. Misalkan gini, awal ya aktiva tetap itu dibeli seharga 10 juta misalkan gitu ya. Nah, kemudian akan tetap tercatat ya kan, betul kan? Sebesar 10 juta seperti itu. Nah, walaupun harga pasarnya sudah mencapai misalkan 10 miliar. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam PSAK itu di paragraf 66 ya, PSAK 16 dan di pasal 19 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa mengizinkan aktiva tetap diganti nilainya menjadi sesuai dengan harga pasar ya atau dilakukan revaluasi ya atau revaluasi ya apabila sudah membayar PPh final atas revaluasi sebesar 10%. Nah, dari selisih antara harga pasar dan dengan nilai buku aktiva. Oke, misalkan tadi awalnya kan tadi aktiva tetapnya dibeli 10 juta. Ternyata harga pasarnya adalah 10 miliar. Nah, 10 miliar kita kurangkan dulu dengan 10 juta ya. Terus kemudian baru kita kalikan dengan tarif yaitu sebesar 10%. Nah, maka ya
PPh final atas revaluasi tadi yang 10% itu ya. Sebentar, Nak. Itu adalah sebesar 999 juta ya. 10% dikali 10 miliar dikurangi dengan 10 juta tadi. Nah, diam dulu sayang. Nah, jadi jika kita ingin mengubah atau merubah nilai aktiva di dalam laporan neraca ya atau laporan posisi keuangan ya, dari 10 juta menjadi 10 miliar, maka ya perusahaan harus membayar terlebih dahulu PPh final ya, yaitu sebesar tadi 999 juta. Nah, kemudian ternyata ya realitanya ada banyak perusahaan yang rela membayar PPh sebesar itu hanya untuk merubah angka aktiva yang ada di dalam neraca tadi atau di dalam laporan posisi keuangan. Oke, nah, kenapa sih alasannya apa gitu kan? Kenapa perusahaan melakukan revaluasi gitu kan? Apa sih untung ruginya gitu bagi perusahaan? Apa untung ruginya dari revaluasi itu gitu kan? Apakah hanya sekedar berubahnya angka di dalam neraca atau laporan posisi keuangan ya sesuai dengan harga pasar gitu kan? Jika memang perusahaan ingin melakukan revaluasi, bagaimana caranya gitu kan? Terus kemudian nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, nah itu tadi ya pengantar dari revaluasi aset tetap atau revaluasi aktiva tetap. Oke. Nah, yang sekarang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut kawan-kawan, alasan apa sih yang kenapa sih perusahaan melakukan revaluasi? Nah, alasannya apa? Coba ada yang bisa berpendapat? Silakan. Alasannya apa sih kenapa perusahaan melakukan revaluasi dari aset tetapnya? Silakan yang ingin memberikan tanggapan. Silakan Ismail, Nina. Mungkin untuk menghitung kembali aktivanya, Bu. Iya, terus kemudian selain itu? Dijadikan apa ya namanya? Kayak referensi gitu, Bu. Untuk kedepannya aktif apa aja yang diperluin. Oke, baik. Terima kasih Nina. Ismail gimana? Kalau dari saya Bu, kemungkinan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap Bu, jadi perlu direvaluasi kembali. Oke, baik. Yang lain terima kasih Ismail. Bagus ya, Bu. Jawabannya Nina dan Ismail. Oke, yang lain bagaimana? Silakan. Etia, Maula, Nur, Krisdiani Fuji ya, Putri, Abdul Hadi, Aisyah. Silakan atau kawan-kawan yang lain, Imam, Nur Sifa ya, Rizka. Silakan jika ada yang ingin berpendapat. Fitri, Okfi ya, silakan. Satu lagi mungkin ada pendapat dari kawan-kawan semua, silakan. Oke, mungkin masih pada dalam perjalanan. Baik, terima kasih Ismail dan Nina ya, bahwa salah satunya tadi ya yang dijelaskan atau disampaikan oleh Ismail dan Nina ya. Sebentar ya saya. Iya boleh. Nah, boleh nomor 3. Iya, coba dihitung dulu.
Nah, jadi pada dasarnya ketentuan dari revaluasi aset tetap ini kan memang diatur khusus ya, diatur khusus akibat terjadinya revaluasi dari aset tetap. Nah, misalkan gini, iya nak, sebentar ya nak. Iya, bentar ya sayang. Oke, iya, bentar ya. Oke, nah jadi ketentuan revaluasi ini diatur khusus akibat terjadinya devaluasi dari devaluasi serta depresiasi rupiah yang menyebabkan distorsi ya nilai aktiva serta nilai transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan. Gitu. Nah, dalam perkembangannya ya wajib pajak memiliki alasan lain dalam melakukan revaluasi ya. Salah satunya adalah meningkatkan nilai perusahaan atau adanya markup ya istilahnya seperti itu. Nah, sehingga memudahkan perusahaan dalam proses pencairan dana ya, baik melalui pinjaman bank maupun penjualan saham. Oke. Nah, itu alasannya yang pertama ya. Nah, terus yang kedua ya, itu adalah meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap. Oke, meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap di masa datang. Ya, sehingga deductible expense di masa datang semakin besar dan beban pajak sudah pastikan akan semakin kecil. Nah, itu alasan yang keduanya ya. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan ya maupun biaya sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam dalam menghasilkan sebuah laba. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ya itu adalah agar neraca perusahaan ya atau agar laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Nah, jadi itu salah satunya kenapa perusahaan melakukan revaluasi dari aset tetap. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini hubungannya apa aja gitu kan. Hubungannya kawan-kawan bisa lihat sebentar ya. Di sini nah. Ya, ini pajak dan akuntansi. Oke. Jadi revaluasi aset tetap untuk pajak ya, untuk tujuan pajak itu sudah pasti harus tunduk dengan pada peraturan perpajakan. Nah, biasanya ini adalah revaluasi aset tetap ya, tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Oke. Nah, yang berikutnya ini yang kalau sesuai sama ini ya peraturan perpajakannya, tujuan pajaknya. Nah, kemudian dapat dilakukan untuk sebagian dan seluruh aset tetap. Nah, yang berikutnya masa manfaat aset tetap setelah dilakukan revaluasi ya, kemudian disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut. Iya, betul. Iya, 4 saya. Nah, 9 begini ya. 2 tangan. Dasar penyusutan aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi aset tetap. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau revaluasi hubungan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansinya. Nah, kalau kita mengikuti ketentuan dalam PSAK 16 ya tentang aset tetap itu bahwa di dalam PSAK 16 itu menyatakan ya, revaluasi aset tetap itu dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan ya dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode laporan. Ya. Kemudian suatu aset tetap direvaluasi, ya, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama itu harus direvaluasi juga. Ya, nah itu hubungannya, hubungan dari revaluasi aset tetap.
ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya, entitas dapat memilih ya melakukan revaluasi aset tetap untuk apa aja. Oke, tadi di awal kita udah singgung ya. Yang pertama adalah untuk tujuan akuntansi. Ya. Oke, yang kedua untuk tujuan pajak. Nah, yang tiga, untuk tujuan akuntansi dan pajak. Oke. Nah, entitas melakukan revaluasi aset tetap hanya untuk tujuan pajak. Maka entitas mengungkap informasi mengenai selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut ya ke dalam catatan atas laporan keuangan atau notes of financial statement ya. Oke. Ini diatur di dalam PMK ya. Jadi kawan-kawan bisa dibuka untuk PMK-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sisi otoritas pajaknya. Ya, persetujuannya ya kita lihat bagaimana sih otoritas pajak bisa mengapproval ya atau menyetujui dari pengajuan revaluasi aset tetap ya yang diajukan oleh si wajib pajak tersebut ya, wajib pajak badan terutama ya dalam negeri WP badan dalam negeri. Nah, kita lihat di sini. Revaluasi aset tetap ya untuk tujuan pajak yang pertama adalah harus mendapatkan persetujuan dulu dari otoritas pajak. Walaupun tadi sudah dilakukan penilaian kembali oleh konsultan jasa akuntan ya yang terregister oleh pemerintah ya, yang diakui ya oleh pemerintah atau terregister ya. Terus kemudian si wajib pajak sudah melakukan penghitungan kembali, terus sudah melakukan pembayaran PPh final tadi ya. Baru setelah itu diajukan ya ke otoritas pajak. Nah, nanti di sini yang menyetujui ya adalah setuju atau diterima atau ditolaknya ya. Jadi diterima atau ditolaknya adalah revaluasi ini sama otoritas pajak itu nanti ada beberapa penilaiannya seperti itu ya. Oke, jika entitas telah membayar PPh final atas revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak, namun sampai akhir periode pelaporan belum mendapatkan persetujuan dari otoritas pajak, jadi pajak yang telah dibayarkan tadi itu diakui sebagai pajak dibayar di muka. Oke, nanti kan berpengaruh pada saat kita melakukan sebuah penjurnalan gitu kan. Makanya di sini ada notes-nya atau catatan-catatan khususnya. Nah, berikutnya ya, otoritas perpajakan mempunyai kewenangan tadi saya bilang ya untuk menerima ya kan atau menolak serta menentukan jumlahnya gitu. Jadi persetujuan ini ya dilakukan dari otoritas perpajakan yang bersifat substantif ya. Nah, jika persetujuan diperoleh setelah akhir periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut tidak memberikan bukti atas persetujuan dari otoritas perpajakan pada akhir periode pelaporan. Nah, jadi peristiwa tersebut ya itu disebut sebagai non-adjusting event ya. Nah, ini sesuai dengan PSAK 8, yaitu peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, kalau teman-teman punya PSAK, nanti dibuka aja ya tentang tentang persetujuan ya tadi yang diatur di dalam PSAK 8 atau peristiwa setelah periode pelaporan ya, persetujuan dari otoritas pajak. Oke. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan ya, otoritas pajak ya dia memiliki kewenangan ya atau sifatnya substantif ya. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana nih perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan finalnya? Oke.
kalau kita lihat lagi di dalam PSAK 46 ya, di dalam kesimpulannya ya, itu paragraf DK02 dan DK03 ya, menyatakan bahwa PPh dalam ruang lingkup PSAK 46 ini adalah pajak yang dikenakan atas laba kena pajak. Oke, ya. Jadi dikenakan atas laba kena pajak seperti itu ya, atau penghasilan kena pajak seperti itu. Nah, hal ini didasarkan pada premis bahwa PPh dihitung atas selisih neto suatu DPP atau dasar pengenaan pajak ya, dan bukan atas nilai brutonya. Oke, paham ya maksudnya ya? Nanti misalkan gini, pada tahun berjalan ya, perusahaan memiliki laba nih ya. Nah, terus kemudian perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, misalkan ada tanah ya, bangunan, mesin atau peralatan lah gitu. Nah, terus kemudian di tahun-tahun sebelumnya perusahaan masih ada kompensasi kerugian ya. Jadi kompensasi kerugian ini masih bisa diakui atau dikurangkan dikurangkan dari penghasilan netonya ya kan, atau penghasilan kena pajaknya. Nah, nanti setelah itu baru deh ketahuan berapa jumlahnya, baru dikalikan dengan 10% tadi PPh finalnya. Nah, nanti maksudnya seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan saya ilustrasikan di slide berikutnya ya. Nah, kemudian ya, PPh final ini sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Nah, dikenakan atas nilai brutonya. Dengan demikian, entitas perlu menganalisis ya, apakah suatu pajak tertentu dikenakan atas dasar selisih neto ya, dan untuk menentukannya apakah jenis pajak tersebut masuk ke dalam ruang lingkup PSAK 46. Oke, nah itu kalau dari perlakuan akuntansinya di dalam PSAK 46. Nah, tetapi ya di dalam PMK ya, di situ mengatur bahwa sebentar saya, ada kesinian dulu. Umi nggak bisa, nanti headsetnya ini lepas sayang. Mengatur bahwa PPh final dikenakan atas selisih antara nilai aset tetap, hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali dengan nilai sisa buku fiskal semula. Oke, nah karena pajak tersebut dikenakan atas dasar selisih neto, maka PPh final atas revaluasi aset tetap masuk ke dalam ruang lingkup PSAK 46. Oke. Ya, nah ini dasar hukumnya seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu ya, dari sisi akuntansinya bagaimana ya, diatur di dalam PSAK-nya, terus dari sisi peraturan perpajakannya mulai dari perundang-undangannya ya kan, terus PMK-nya serta turunannya seperti itu maksudnya. Ya. Oke. Baik. Nah, punya Umi saya. Oke ya. Nah, selanjutnya apa sih konsekuensi pajak kini dan tangguhan? Nah, bisa dilihat di dalam PSAK 46 ya, paragraf 12. Jika jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut ya, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Oke. Ya, ini udah jelas. Nah, jika entitas belum memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan pada akhir periode pelaporan, maka pajak yang telah dibayarkan untuk keperluan pengajuan permohonan ya revaluasi aset tetap diakui sebagai aset.
Oke, ya, love you too. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Sebentar. Nah, jadi sedangkan ya di dalam PSAK 46 itu paragraf 58 mensyaratkan bahwa konsekuensi pajak atas suatu transaksi atau peristiwa diakui dalam unsur laporan keuangan yang sama ya dengan pengakuan transaksi dan peristiwa tersebut. Nah, transaksi dan peristiwa yang diakui dalam laba rugi, dampak pajaknya juga diakui dalam laba rugi. Sedangkan untuk transaksi dan peristiwa lain yang diakui di luar laba rugi ya, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung di ekuitas, maka dampak pajak kini dan tanggungan dari transaksi dan peristiwa tersebut juga diakui di luar dari laba rugi. Nah, kemudian untuk pengakuan dampak pajak kini dan tanggungan itu tergantung pada revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh entitas. Ya, apakah hanya untuk tujuan pajak ya atau untuk tujuan pajak dan akuntansi. Nah, itu jadi ada konsekuensinya. Jadi harus benar-benar disiapkan terlebih dahulu ya, direncanakan seperti itu. Ya, diplanningkan seperti itu. Oke. Nah, ini kalau konsekuensi untuk tujuan pajak, karena tadi kan ada pilihannya ya, apakah tujuan pajak atau untuk tujuan pajak dan akuntansi. Nah, jadi kalau konsekuensi pajak revaluasi diakui dalam laba rugi ya, dan ini terjadi pada periode entitas ya apabila sudah memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan ya, maka jumlah pajak dibayar itu diakui sebagai beban pajak dalam laba rugi. Nah, setelah itu barulah nih timbul adanya sebuah perbedaan. Itu ya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan karena DPP atas aset tetap menjadi lebih tinggi dari jumlah yang tercatat secara akuntansi. Nah, makanya di sini terjadi atau timbul perbedaan temporer. Nah, perbedaan ini ya, perbedaan temporer tersebut ya menimbulkan aset pajak tangguhan. Karena ya manfaat ekonomik akan mengalir ke entitas dalam bentuk pengurangan laba kena pajak di masa depan ya ketika jumlah tercatat aset tersebut dipulihkan. Oke. Nah, yang berikutnya kenaikan DPP setelah revaluasi ya akan mengakibatkan jumlah penyusutan secara pajak menjadi lebih besar dibandingkan penyusutan secara akuntansi di masa depan. Nggak bisa sayang, nggak nyampe uminya. Nah, terus yang berikutnya ya, pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer ini diakui di dalam laba rugi. Oke. Ya. Nah, ini untuk konsekuensi pajak ya dalam tujuan pajaknya. Nah, sementara kalau revaluasinya untuk tujuan akuntansi dan pajak kini dan tanggungan diakui sebagai penghasilan komprehensif ya. Lain atau laba rugi bergantung pada peristiwa yang menyebabkan timbulnya konsekuensi pajak kini dan tanggungan tersebut. Nah, maka kenaikan nilai tercatat aset akibat revaluasi ya diakui di penghasilan komprehensif lainnya. Oke, kita lihat di sini ya. Misalkan nih apabila pada periode entitas telah memperoleh persetujuan dari otoritas pajak, maka jumlah pajak yang telah dibayar diakui di penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Nah, jumlah tercatat suatu aset tetap yang direvaluasi secara pajak dan akuntansi akan menjadi sama dengan DPP sehingga tidak terdapat perbedaan temporer ya atas aset yang direvaluasi tersebut. Nah, itu
ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara tujuan pajak dengan tujuan pajak dan akuntansi nih seharusnya nih. Ya. Nah, terus selanjutnya ya pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menentukan perbedaan temporer yang mungkin timbul atas nilai tercatat ya aset dan dasar pengenaan pajaknya. Nah, disinilah entitas mengakui ya bahwa pajak kini dan pajak tangguhan atas aset yang aset tetap yang direvaluasi itu termasuk kembalikan perbedaan temporer ya bergantung pada peristiwa yang menyebabkan timbulnya konsekuensi pajak tersebut ya sebagaimana atau sesuai dengan PSAK 46 paragraf 58. Oke, nah. Setelah itu baru kita gunakan tarifnya nih, ya sayang. Nah, tarifnya tadi udah jelas ya bahwa tarif pajak yang digunakan aset atau liabilitas pajak tangguhan ya diukur dengan menggunakan tarif pajak dan DPP yang konsisten. Dengan perkiraan entitas dalam memulihkan aset atau menyelesaikan liabilitas tersebut. Nah, jumlah tercatat aset dipulihkan melalui penggunaan, penjualan atau keduanya. Sementara itu, untuk aset yang dapat disusutkan umumnya dipulihkan melalui penggunaan aset. Nah, sehingga entitas menghitung dampak pajaknya dengan menggunakan tarif pajak penghasilan badan atau corporate income tax rate yang berlaku. Ya. Nah, kemudian dampak pajak untuk aset yang akan dipulihkan melalui penjualan yang pajaknya dikenakan atas nilai penjualan bruto tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 46. Nah, sekarang kita lihat nih model dari revaluasi. Sebentar saya. Ya. Model dari revaluasi itu nanti ada metode proporsional sama metode eliminasi. Nah, perbedaannya di mana kita lihat ya nanti ya. Misalkan nih ada contoh ya peralatan ya diperoleh senilai ya 100 juta itu pada tanggal 1 Januari 2019 dengan masa manfaat ekonomisnya 5 tahun ya. Nah, diketahui ini tanpa nilai sisa. Tetapi ya tanggal 31 Desember 2019 nilai wajar dari aset tetap tersebut adalah ya 90 juta. Sebentar, Nak. Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Kawan-kawan bisa lihat di dalam screen ya. Di sini udah jelas dikatakan bahwa di tanggal 1 ya kita lakukan penjurnalan. Ini adalah pembelian ya, pembelian dari aset tetapnya. Ya, yaitu peralatan yang kita beli di sini 100 juta ya. Maka jurnalnya ya aset tetap bertambah ya karena belinya secara tunai sudah pasti kas akan berkurang senilai 100 juta. Oke. Nah, ini sudah 1 tahun berjalan sampai akhir 31 Desember 2019. Nah, baru kita hitung deh penyusutannya. Oke, berapa sih sebenarnya penyusutannya itu dalam 1 tahun ya kan? Teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa perusahaan ya, maaf, masa manfaatnya adalah 5 tahun ya. Tanpa nilai sisa, maka ya 100 juta ini ya dibagi 5 adalah 20 juta. Jadi beban penyusutan untuk peralatan ini ya di tahun pertama yaitu adalah 20 juta. Maka di akhir Desember disesuaikan ya atau di-adjust muncul sebuah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan senilai 20 juta. Oke ya, jadi seperti itu maksudnya. Oke, nah, ya sebentar nak. Oke ya, jadi seperti ini. Oke, nah, diinformasikan bahwa ya di tanggal 31 Desember ya,
bahwa perusahaan melihat ini nilai wajar aset harusnya adalah 90 juta. Oke. Nah, karena kan kalau kita kurangkan nih ya 100 juta ya. Oke, coba saya buat di sini ya. Ini harga perolehan ya. Harga perolehan 100 juta. Oke. Kurangi dengan beban penyusutan ya. Oke. Akumulasi penyusutan ya. Itu adalah 20 juta ya. 20 juta. Maka nilai sisa bukunya adalah sebesar 80 juta, gitu kan? Kalau kita hitung nih secara akuntansinya, ya kan? Bahwa nilai sisa buku dari peralatan ini ya akhir Desember 2019 adalah 80 juta. Nah, tapi perusahaan bilang seharusnya ini nilai wajar asetnya adalah 90 juta. Nah, jadi dari yang dari nilai wajar yang ditaksir oleh perusahaan itu 90 juta, sementara nilai sisa buku fiskalnya yang tercatat di dalam laporan keuangan adalah 80 juta, maka ada selisih, ya enggak? Berapa? Menjadi 10 juta nih selisihnya, betul kan? Oke, jadi 10 juta. Oke. Nah, maka pada saat dilakukan evaluasi ya, muncul aset tetap di debit ya, menjadi 12.500.000. Iya sayang, sebentar nak. Iya. Nah, terus kemudian akumulasi penyusutannya ya bertambah menjadi 2.500.000. Nah, ini diperoleh dari 90 juta dikurang 80 juta dibagi 80 juta dikali dengan 20 juta ya. Nah, maka di sini muncul namanya surplus revaluasi. Betul kan? Tadi ada perbedaan, surplusnya adalah 10 juta ya. Oke. Nah, jadi ini untuk model atau metode proporsional. Ya, nah, gimana dengan metode eliminasi? Coba kita tengok di sini ya. Metode eliminasinya. Apa nak? Ntar nih kursor saya nggak bisa jalan. Nah, nih ya, sekarang metode eliminasi. Nah, sama dengan metode eliminasi juga bedanya di mana? Bedanya adalah pada saat kita melakukan revaluasinya, ya, penjurnalan pada saat revaluasinya. Ya. Di sini di dalam metode eliminasi ya. Apanya, Nak? Deketin kemana? Oke. Ya. Di sini akumulasi penyusutannya nih yang di debit ya. Karena ini metode eliminasi, jadi kita langsung menghabiskan ya, mengeliminasi dari akumulasi penyusutan seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal ya. Nah, mengkredit aset tetap senilai 20 juta. Nah ya, karena tadi terdapat selisih 10 juta ya, maka terjadilah surplus 10 juta ya. Dengan mendebit aset tetap dan mengkredit surplus revaluasi senilai 10 juta. Oke. Nah, jadi itu perbedaannya antara metode eliminasi dengan metode proporsional tadi ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, dari yang tadi saya jabarkan ya, di sini kita lihat nih pengakuannya atau pengukurannya gimana gitu ya. Pengukuran setelah adanya pengakuan awal. Karena tadi kan sudah dilakukan revaluasi ya. Nah, jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama itu harus direvaluasi semuanya. Oke, ya. Nah, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas. Nah, pada bagian surplus
revaluasi. Jadi to equity directly ya, dikredit ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat dari revaluasi terdahulu ya, atau impairment ya. Nah, yang berikutnya ya, jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi atau didebit ke surplus revaluasi ekuitas ya, dikurangi dengan sejumlah saldo kredit surplus revaluasi jika ada sebelum debit ke saldo laba. Nah, nanti ini negatif to profit atau loss ya, negatif to profit or loss maksudnya seperti itu. Oke. Baik. Enggak apa-apa. Ya, saya lanjutkan. Nah, sudah dilanjutkan, Nak. Oke ya, jadi kalau kita lihat dari model revaluasi ini ya, bahwa surplus revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ya, pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Oke, ya, pada saat dihentikan penggunaannya. Nah, kemudian namun pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas. Maksudnya ya, ini pada saat penyusutan. Ya, dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dan revaluasi ya. Dan penyusutan dengan biaya perolehan atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Sebentar sayang. Nah, dengan mendebit, ya apa sayang? Apa? Ya, nah nanti debitnya adalah surplus revaluasi ya, kreditnya saldo laba. Nah, pembinaan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, misalkan aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta, kemudian diakumulasi ya, penyusutannya adalah 3.300.000, kemudian dilakukan revaluasi dan menghasilkan 3,9. Oke, kita lihat di sini ya. Ini ya, udah jelas bahwa aset tetap itu ya, biaya perolehannya 6 juta nih ya. 6 juta, akumulasinya 3.300.000. Nah, setelah dilakukan revaluasi ya, menghasilkan 3,9. Oke. Maka kita perlu melakukan sebuah jurnal ya dengan mendebit akumulasi penyusutan 3.300.000 ya pada aset tetap. Nah, kemudian karena ini ada apa tadi terjadi surplus ya, revaluasi. Oke. Nah, kita menjurnal atau mendebit aset tetap dan mengkredit surplus revaluasi. Oke, ada yang tahu ini angka 1,2-nya ini dapat dari mana, teman-teman? Silakan. Ada yang sudah tahu? Itu Bu, dari 3,3. Dari 3,3 ditambah 3,9 dikurang 6 juta, Bu. Oke. Siap, sebentar. Oke. Ya, jadi sebentar, Nak. Caranya, terima kasih ya Abdul Hadi tadi sudah jawab. Sebentar sayang. Nah, jadi kalau kita hitung di sini ya. Oke, sebentar, Nak. Jadi kita lihat di sini bahwa biaya perolehan ya, biaya perolehan itu adalah 6 juta ya tadi ya, 6 juta. Terus kemudian ada akumulasi ya. Jadi kita cari dulu nih akumulasi ya. Itu adalah 3,3 juta ya. Nah, berarti nilai sisanya ya, nilai sisa bukunya ya. Nih, berarti 6 juta dikurang 3,3 berapa nih? Coba. Jadi 2,7 bukan sih? Betul ya? 2,7. Ya, oke. Jadi 2,7 juta. Nah, kita udah tahu nih nilai sisa bukunya 2,7. Nah, kita lihat ternyata setelah dilakukan revaluasi tadi ya, itu menghasilkan 3,9.
Nah, angka ini di atas dari nilai sisa buku, betul kan? Ya, betul kan? Karena nilai sisa bukunya kan 2,7. Nah, ternyata setelah dilakukan revaluasi, itu adalah 3,9. Nah, berartilah muncul ya adanya nih, muncul sebagai surplus revaluasi. Nah, jadi yang tadi ya, nilai sisa buku ya, nilai sisa buku. Iya, sayang. Nilai sisa buku 2,7 juta tadi ya. Nah, ini setelah direvaluasi ya. Ya, dilakukan revaluasi menghasilkan iya, Nak, sabar. Ya, 3,9. Iya, ya 3,9 juta ya. Oke. Iya, sayang. Sini. Nah, maka ya ada sebuah surplus di sini ya. Surplus ya, surplus revaluasi 1,2 juta. Nah, jadi di sini nih, ya kita cari dulu nilai sisa bukunya berapa, ya. Nah, baru di sini kita bisa melihat bahwa ya nilai sisa bukunya ini ya lebih, revaluasi ya, nilai revaluasinya lebih tinggi daripada nilai sisa buku. Makanya muncul di sini namanya ya kita mengkredit surplus revaluasi. Oke. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penghitungan dari model revaluasi ini. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini ada case-nya. Nanti ada penurunan ternyata ya. Jadi sebelum dilakukan revaluasi, ternyata aset itu pernah terjadi penurunan sebesar 400.000. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat sebentar, saya hapus dulu ini ya. Kita clear dulu. Teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa ya aset tetap biaya perolehannya sama nih 6 juta ya, 6 juta. Oke. Nah, terus akumulasinya sama, kan tadi kita udah tahu kan nilai sisa bukunya adalah 2.700.000 tadi ya. Kemudian direvaluasi menghasilkan 3,9. Nah, berarti tadi ada surplus ya 1,2 juta. Nah, tapi sebelum direvaluasi ya, nah ini dia mengalami penurunan 400.000. Nah, maka ya perusahaan mendebit aset tetap senilai 1,2 juta tadi ya, selisih dari ini ya, dikurangi 6 juta dikurangi 3,3 juta dikurangi 3,9 ya. Nah, terus terjadi sebuah keuntungan. Nah, keuntungannya berapa nih? Tadi ya, dikatakan 400.000. Nah, sehingga adanya surplus revaluasi ya 1,2 dikurang 400 karena penurunan tadi menghasilkan 800.000 rupiah. Oke, kalau tadi case yang pertama, sampling yang pertama itu tidak pernah terjadi penurunan. Nah, di case yang kedua ini, ya sebelumnya aset tetap tersebut pernah direvaluasi dengan penurunan 400.000. Itu artinya apa? Jadi aset tetap itu sudah direvaluasi, terus kemudian mau dilakukan penilaian kembali ya aset tetapnya. Nah, nanti dilihat penurunannya bagaimana atau adanya tergantung dari hasil penghitungan kembali dari aktiva tetap tersebut gitu. Ya, itu perbedaannya teman-teman ya. Yang ini ya tadi dengan yang kedua.
Oke. Nah, selanjutnya itu adalah ya ini masih sama, tapi ini revaluasinya dibawa dari akumulasi ya, dibawa dari nilai akumulasi penyusutan apa nilai sisa buku ya, dibawa dari nilai sisa buku tadi kan 6 juta dikurangi 3.300.000 tadi menghasilkan 2.700.000 ya. Nah, tapi di sini case-nya adalah aset tetapnya direvaluasi di bawah nilai sisa buku nilainya atau 2 juta. Nah, jadi terjadi kerugian, betul kan? Ada loss di sini, ada loss, ya. Nah, maka kita mendebit sebuah kerugian ya, rugi revaluasi pada aset tetap. Oke, kalau teman-teman mau hitung sama seperti yang tadi ya, harga perolehan atau biaya perolehan ya, biaya perolehan itu tadi 6 juta ya. Gitu kan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan itu adalah berapa tadi 3.300.000. Maka nilai sisa bukunya adalah ya nilai sisa NSB-nya, nilai sisa buku ya adalah sebesar 2.700.000 tadi ya. Nah, betul kan? Nah, kemudian nilai sisa bukunya ini ya, tadi udah jelas nih. Aset tetapnya direvaluasi ya. Itu adalah sebesar 2 juta. Nah, jadi terdapat kerugian di sini ya. Terdapat kerugian sebesar 700.000 ya. Oke, jadi ada sebuah kerugian atau rugi ya, loss rugi atau loss evaluasi ya. Adik ngapain, sayang? Ya, itu adalah ya sebentar dulu sayang. Ya. Penasaran di perut dia. Maksudnya? Penasaran di perut dia. Nah, oke. Penasaran nggak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kok dirusak? Jangan sayang. Ininya nanti lepas lagi nih karetnya ya. Jangan. Oke, nanti nggak bisa kepake. Ya, jadi ini terjadi loss karena nilai revaluasinya dibawa dari nilai sisa buku. Itu perbedaannya antara nilai revaluasi di atas dari nilai sisa buku dengan di bawah nilai sisa buku. Kalau di atas dari nilai sisa buku sudah pasti terjadi namanya profit ya atau surplus. Tapi kalau di bawah nilai sisa buku maka akan menghasilkan sebuah kerugian. Oke, nah sekarang kita lihat di contoh berikutnya ya. Nah, jadi di contoh sebelumnya ya, setelah sudah dilakukan revaluasi, ternyata aset tetap tersebut ya sebelumnya pernah direvaluasi juga, tapi ada surplus, bukan penurunan, tapi ini ada surplus, ya, ada surplus. Jangan sayang, dia ngapain? Nggak boleh begitu, kotor nak. Duduk yang baik aja, duduk yang baik. Ayo, kalau mau sama Umi duduk yang baik, ya. Jadi ada surplus senilai 400 ya. Kalau tadi kan contoh yang pertama adalah penurunan ya. Nah, di sini kerugiannya menjadi 300 akibat tadi karena dia sudah pernah direvaluasi terlebih dahulu. Ya. Nah, aset tetapnya ya menjadi sama tetap 700.000. Oke. Nah, itu perbedaannya ya. Ya sebentar, Nak. Oke. Ya, baik, sudah dilihat. Nah, saya beri sampel secara keseluruhan. Kalau tadi kan contohnya masing-masing model ya, pada saat terjadi penurunan, pada saat surplus, terus kemudian pada saat
aset tersebut ya, aset tetap tersebut pernah direvaluasi dan lain sebagainya. Sekarang saya beri contoh ini secara keseluruhan ya, bahwa di sini ya ada perusahaan PT Kenanga ya membeli mesin dengan harga 50.000 pada 1 Januari 2019 dan menggunakan metode revaluasi mesin tersebut disusunkan dengan metode garis lurus ya. Nah, pada 31 Desember aktiva atau aset tersebut direvaluasi sebesar 48.000. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat jurnal untuk tahun 2019 dan 2020-nya. Oke, kawan-kawan bisa lihat di layar. Sebentar dulu, Nak. Ya, bahwa ini ya, jurnal untuk tanggal 1 Januari ya 2019 itu karena kita membeli aset, maka mendebit ya aset tetap itu bertambah 50.000 dan kas berkurang ya 50.000. Oke. Nah, kemudian pada saat akhir tahun kita hitung nih penyusutannya dari aset tersebut. Oke. Karena menggunakan metode garis lurus jadi kita langsung bagi saja ya. 50 juta kita bagi 5. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi di akhir tahun kita perlu melakukan adjustment atau penyesuaian. Ya, 50 juta dibagi dengan 5 tahun. Oke, kita dapat beban penyusutannya untuk tahun 2019 adalah 10 juta. Ya. Sebentar, Nak. Iya, sebentar, sayang. Oke, ini kena mic Umi. Nah, kemudian karena tadi di akhir Desember ya di tahun 2019 dilakukan revaluasi ya sebesar 48.000. Nanti dulu sayang. Adik. Nah, maka aku mendebit akumulasi penyusutan senilai 10 juta ya. Kemudian mengkredit aset tetap ya 2 juta. Ya, kemudian ada surplus dari revaluasi senilai 8 juta. Oke. 2 jutanya dari mana? Tadi dari 50 dikurangi dengan 48. Oke, jadi ada selisih ya. 2 juta. Nah, terus kemudian ya. Oke, kita lihat di sini ada beban penyusutan ya 48.000 dibagi 4. Nah, ini untuk tahun berikutnya. Ya, penyusutan tahun berikutnya. Kan tadi karena sudah direvaluasi kan berubah nih menjadi 48.000 ya, bukan 50.000 lagi. Kalau 50.000 penyusutan atau adjustment tahun 2020 akan sama. Dedek. Adik, sebentar sayang. Ya, sebentar. Kasihan itu mahasiswa. Ya udah bobo saja. Ya, berubah menjadi 48 karena sudah direvaluasi. Ya, sudah tidak berlaku lagi yang 50.000-nya. Nah, terus tahunnya udah berkurang ya enggak? Bukan 5 lagi, tapi sudah berkurang 1 ya. Jadi 4 tahun. Oke. Itu menghasilkan 12.000. Maka ada kenaikan kan penyusutannya. Oke, karena tadi masa manfaatnya sudah berkurang dan sudah dilakukan revaluasi. Oke, nah kemudian di sini timbul namanya surplus ya. Sebesar 2 juta. Nah, surplus ini kita langsung masukkan saja menjadi saldo laba ya senilai 2 juta. Karena tadi akan direct to equity ya. Jadi langsung dikreditkan ke dalam ekuitas seperti itu maksudnya. Makanya muncul di sini adanya saldo laba senilai 2.000. Oke, nah ini contohnya kawan-kawan seperti itu maksudnya. Oke, nah sampai sini dulu. Silakan ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan.
ke studi kasus ya. Ya, ini studi kasusnya sedikit berbeda dari yang tadi saya jabarkan. Tapi sama sih, cuma ini di dalam studi kasus ini nanti perusahaan melakukan kerugian. Nah, seperti yang tadi fenomena yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ya, bahwa tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya hanya untuk akuntansi saja, atau hanya untuk tujuan pajak, atau untuk tujuan akuntansi dan pajak? Dua-duanya maksudnya seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari yang tadi sudah saya jelaskan di sini ya? Silakan kawan-kawan. Sebentar sayang. Silakan. Sebelum kita masuk ke dalam studi kasus ya, kita latihan nanti. Oke? Apa nak? Sabar. Oke? Silakan. Nanya, Bu. Boleh Imam? Monggo, Mam. Bu, tadi yang nilai 2000 itu penghitungan dari apa ya, Bu? $2.000 yang mana, Mam? Iki? Ya, iya, Bu. Oke. Ya, kita lihat sini ya. Nah, nih. Kan gini ya. Nah, kalau kita hitung, sebentar, Ibu kasih ilustrasinya. Ya udah istirahat kalau capek. Ya udah duduk yang baik. Ini harga perolehan ya. Harga perolehannya 50.000 nih. Oke. Nah, terus akumulasi penyusutannya ya kan? Itu adalah 10.000. Nah, maka nilai sisa bukunya ya kan berapa? 40.000. Betul nggak? Gitu kan? Nah, ternyata ya akhir tahun 2019 asetnya direvaluasi. Oke, dilakukan penilaian kembali ya. Itu dapat 48 ya, atau menghasilkan 48.000. Ini di atas atau di bawah dari nilai sisa buku kalau begini? Coba, nilai sisa bukunya kan tadi sudah jelas 40, kemudian dilakukan penilaian kembali ya, aset tetapnya adalah sebesar 48.000. Oke, di atas kan? Nah, berarti Iya, Bu. iya, berarti memperoleh profit atau loss di sini? Profit. Oke, adanya profit ya. Profitnya berapa? 8.000. 8, Bu. Oke. Nah, 8.000 kan? Nah, ini udah jelas nih. Oke. Ya udah, ya. Sebentar. Ya, jadi ada ada profit 8.000 ya. Nih di sini. Oke, ada profit atau surplus ya 8.000 setelah dilakukan revaluasi. Oke. Ya. Nah, sebelumnya ya bahwa diketahui ya, kita menghitung nih beban penyusutan ya, beban penyusutan setahun ya. Penyusutan, oke saya singkat aja biar enak. Beban penyusutannya ini di sini saya pindahin deh. Kan tadi penyusutan per tahun itu adalah 50.000 ya, 50.000 ya dibagi 5 tahun. Buya pulang, Dek. Adik Buya pulang. Itu sama dengan 10.000 gitu kan. Nah, nih. Oke, kita udah ketemu beban penyusutan per tahunnya. Itu adalah 10.000 ya. Nah, ini kita punya profit 8.000 nih. Ya kan? Berarti ada selisih nggak di sini antara 10 dengan 8?
Nah, selisihnya itu dimasukkan ke dalam aset tetap. Oke. Ya, jadi kita mengkredit karena surplusnya atau profitnya cuma 8.000 ya, sementara akumulasi penyusutannya di tahun 2019 adalah 10.000 gitu kan. Nah, maka kita harus mengkreditkan. Oke. Kalau kita lihat ya bahwa harga perolehan pertama pada saat mesin itu dibeli ya adalah 50.000, terus kemudian dilakukan revaluasi ya, itu menjadi 48.000, ya kan ada selisih, ada penurunan ya enggak? Sebesar 2.000. Nah, makanya aset tetapnya menjadi berkurang senilai 2.000 ini gitu, dan menghasilkan sebuah surplus atau profit senilai 8.000 gitu. Nah, karena akumulasi penyusutannya di awal adalah 10.000, jadi kita harus mengkreditkan dengan jumlah yang sama, yaitu 10.000. Ini untuk tahun pertama, yaitu tahun 2019. Oke. Itu ya maksudnya ya, kalau tahun 2020 kan sudah berbeda. Karena kan sudah dilakukan revaluasi, jadi tidak menghitung harga awal pada saat mesin itu dibeli. Jadi udah dilakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva. Oke. Begitu siapa maaf Adi ya tadi. Abdul Hadi. Begitu. Maaf Imam. Iya, Bu. Jelas? Iya, Bu. Oke, baik Imam. Oke ya. Nah, makanya tadi ya di tahun 2020 ya, ketika sudah dilakukan revaluasi, kita memakainya yang 48.000 untuk menghitung biaya penyusutannya. Jangan yang 50.000 lagi, nggak bisa karena sudah dilakukan sebuah revaluasi. Ya, 48.000. Nah, tahunnya udah berkurang ya enggak? Masa manfaatnya udah berkurang. Kalau tahun 2020 kan jadi sisanya 4 tahun lagi kan. Nah, maka dibagi 4 menghasilkan 12.000. Oke. Nah, ada saldo laba ya senilai 2.000 di sini. Begitu maksudnya. Oke? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini masih ada waktu kurang lebih kisaran 15 menit ya, 10-15 menit. Coba kita bikin mini quiz dulu lah. Coba kawan-kawan bisa nggak dengan adanya studi kasus ini ya, dengan adanya studi kasus ini sebentar ya, kalian bisa mengerjakannya. Coba ini sedikit berbeda sih sama case yang tadi, cuma ini perusahaan mengalami sebuah kerugian di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ingat ya bahwa kompensasi kerugian itu boleh menjadi pengurang ya dari penghasilan neto itu adalah maksimal 5 tahun ya. Teman bisa lihat di sini, ini ada kerugian yang terjadi di tahun 2015, 2016, 17, 18 dan 19. Nah, ini adalah fenomena tanggal 15 November 2020 bahwa PT ABC telah melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva perusahaannya. Apa saja yang direvaluasi gitu kan? Yaitu ada tanah, ada bangunan, ada mesin. Nah, di sini saya menampilkan hanya nilai sisa bukunya, jadi bukan harga perolehannya. Nilai sisa buku, jadi harga perolehan sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya tadi ya. Nah, sehingga ya nilai sisa buku fiskal untuk tanah itu adalah senilai 2 miliar, sedangkan bangunan adalah 300 juta ya, dan mesin itu adalah 1 miliar. Nah, setelah dilakukan revaluasi, ternyata nilai pasar untuk tanah itu senilai 5 miliar. Oke, pada saat itu ya, pada saat dilakukan revaluasi. Nah, bangunan itu adalah 500 juta, sementara mesin 9 miliar. Nah, artinya di sini terjadi sebuah selisih lebih, betul kan? Kita lihat. Oke,
Mula-mula nilai sisa buku fiskal untuk tanah itu adalah 2 miliar, tapi setelah kita cek harga pasarnya ya, itu adalah 5 miliar, maka ada selisih lebih senilai 3 miliar. Begitu pula dengan bangunan. Ternyata nilai pasar pada saat kita melakukan penilaian kembali aktiva, ya, perusahaan itu melakukan revaluasi, itu ada selisih senilai 200 juta. Dan mesin pun sama. Oke, nah ini kalau kita kalkulasi ya, teman-teman, kita jumlahkan ya. Oke, kita jumlahkan di sini sebentar. Saya ambil ininya dulu. Ya. Ini kalau kita jumlahkan berapa di nilainya? 8 tambah 3 11 ya. Nah, ini menjadi 11.200.000 ya. Oke. Nah, kita udah punya nih ya. Kita sudah punya apa namanya? Selisih jumlah dari selisih lebihnya kita udah tahu gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat ya apa namanya? Kerugiannya. Coba kita hitung dulu kerugiannya nih dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Berarti kalau 5 tahun ini bisa kan masuk semua kan? Dari 2015 sampai 2019 kan? Oke. Nah, ternyata tahun 2021 ya PT ABC memperoleh laba sebesar 200 juta. Nah, tetapi tahun sebelumnya PT ABC mencatat kerugian sebagai berikut. Kalau kita jumlahkan berapa nih? 3 tambah 3 kan 6. 6 miliar. 8. Iya. Jadi 6 miliar 800 juta. Oke. Nah, jadi kita hitung nih selisihnya. Selisih lebih dikurangi dengan kerugian. Coba 11,2 ditambah berapa? Tadi maaf 6 miliar 800. Oke, coba di 8 Bu. Oke. Jadinya 4,4 ya. Sebentar. Di kursor saya larinya kemana sih? Nah, tadi udah jelas nih. Kita punya sisa ya. Selisih ya, nilai selisih lebih itu kan 11 miliar 200 kan. Oke. Ini kita kurangkan dengan kompensasi ya. Kerugian 6 miliar 800. Ini nolnya kurang, maaf. Sebentar. Oke. Please. Jangan ke situ dulu. Saya ini aja deh biar nggak ini. Jadi ini sebentar, ini saya clear dulu biar nggak ini kursornya kadang suka hilang-hilangan. Ini ya. Oke, nih. Selisih lebih ya. Adalah 11 miliar 200 juta. 1,2 aja. Nah, kemudian kompensasi kerugian 6,8 miliar. Nah, jadi sisa dari selisih lebihnya ya adalah 4,4 miliar. Nah, kita udah ketemu nih angkanya. Ya, kita udah ketemu angkanya yaitu 4,4 miliar. Nah, kan ditanya nih, berapa nih PPH terutangnya ya enggak, PPH finalnya. Ya sudah. Jadi kawan-kawan tinggal kalikan saja nih. Tinggal kalikan ya. 4 miliar ya, 400 juta gitu kan. Ups.
3 dikali dengan 10%. Berapa nih kalau 10% ya, coba bantu saya. Jadi 440 ya? 440. Iya. Oke, nah jadi begini ya, kurang lebih hitungannya. Oke, jadi PPh final terutangnya adalah 440 juta. Nah, ini diperoleh dari sini 4,4 miliarnya. Oke. Nah, ini cara singkatnya, tapi nanti ada juga kawan-kawan kalau baca buku-buku referensi ya, saya buat ilustrasi begini nih. Misalkan begini. Ya. Ini selisih lebih, kan tadi udah jelas ya bahwa total dari selisih lebih adalah 11 miliar 200 juta. Nah, terus dikurangi dengan kompensasi tahun 2015-nya 100 juta. Maka sisa selisih lebihnya 11. Nah, ini kalau menggunakan tabel jadinya turunan ya. Jadi sisa selisih lebihnya kita turunin lagi ke tahun berikutnya dikurangi dengan kompensasi tahun 2016 ya. Sisanya ada 8,1. Nah, terus kita turunkan lagi dikurangi dengan 3 miliar 5,1. Nah, hasilnya sama 4,4 miliar gitu. Nah, kalau di buku-buku referensi ya, buku-buku PPh Badan atau akuntansi pajak, nanti teman-teman menemukan tabel seperti ini gitu, tabel penilaiannya atau tabel penghitungannya. Nah, tapi bisa juga menggunakan rumus cepat yang tadi saya jelaskan. Bisa juga menggunakan ini karena hasilnya akan sama, betul kan? Nih, 4 miliar 400 juta. Ini pun sama, ya enggak? Nah, gitu jadi kawan-kawan. Tinggal sesuaikan aja gimana baiknya. Jadi kenapa tadi saya buat cara singkat ya, nanti menghasilkan sama hasil akhirnya sama-sama 4 miliar 400 juta ya. Nih. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, jadi itu yang contoh dari revaluasi aset tetap ya dengan berbagai model revaluasi. Tadi ada model proporsional ya kan, model eliminasi, terus bagaimana aset tetap itu mengalami penurunan pada saat pernah dilakukan revaluasi atau mengalami peningkatan atau surplus ya kan. Terus pada saat aset tetap itu pertama kali direvaluasi bagaimana ya. Terus kemudian pada saat tahun berjalan di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi kerugian. Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi kita untuk revaluasi ini banyak model ya. Oke. Nah, jadi di situ kurang lebihnya ya. Nah, cuma pada saat melakukan penilaian kembali aktiva tetap ini, seperti yang tadi saya sampaikan, harus izin ya. Bukan izin, maksudnya harus menggunakan konsultan jasa akuntansi yang tercatat ya di dalam pemerintah atau terregister oleh negara. Ya, karena sekarang kan banyak KJA atau KAP ya kan, atau misalkan konsultan pajak ya yang membuka praktik tapi tidak ada izinnya atau tidak terregister oleh negara seperti itu. Hati-hati ya, karena tadi salah satu syarat itu di-approve atau ditolaknya oleh otoritas pajak, nanti lihat dulu ini revaluasinya dilakukan di KJA mana, nanti dicek tuh KJA-nya ini misalkan terregister, oke, nggak masalah gitu. Makanya itu jadi bahan pertimbangan di otoritas perpajakannya. Oke, mungkin itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan ya, saya beri kesempatan buat kawan-kawan semua. Monggo. Bu, mau nanya, Bu. Iya, Imam. Gimana? Bu, kalau misalkan tadi yang
ruginya itu dia bulanan Bu. Di tahun pertama itu sama aja Bu, apa gimana Bu? Oh, ini kan untuk pengaruhnya kan nanti di pelaporan pajak, Imam. Jadi kan kalau pelaporan pajak kita hitungnya akumulasi dari Januari sampai dengan Desember. Kita sampai tutup buku. Walaupun mulainya di tahun pertama di pertengahan tahun gitu Bu. Iya, kan itu nanti diakumulasi gitu. Diakumulasi dulu. Jadi satu gitu. Kan ini untuk pelaporan pajak gitu. Untuk pelaporan pajak maka harus diakumulasi dulu 1 tahun pajak, maksudnya seperti itu. Jadi harus 1 tahun pajak dulu gitu. Kan sama saja, misalkan perusahaan misalkan perusahaan berdirinya di tahun berjalan gitu kan, bukan di awal tahun, maksudnya bukan di Januari atau di pertengahan tahun berjalan. Nah, berarti hitungan tahun pajaknya setahun itu kan dihitung nanti, misalkan berdirinya bulan April 2020, berarti dia setahunnya ya adalah April 2020 sampai dengan Maret ya, 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Itu tahun pajaknya. Ya. Atau 1 tahun pajaknya, maksudnya seperti itu. Nah, selama dia tahun 2020 dia melaporkan SPT tahunannya, yaitu dari masa April hingga Desember. Nah, nanti kan dilihat tuh di situ. Di tahun pertama dia mengalami laba atau rugi. Kalau bisa mengalami kerugian, artinya nanti kerugian tersebut bisa dikompensasikan di tahun berikutnya. Nah, ingat lagi bahwa di dalam peraturan perpajakan, kompensasi kerugian itu diakui atau menjadi pengurang ya, bisa dikompensasikan itu hanya 5 tahun ya, itu di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Begitu Imam. Jadi jangan dilihat sebulan. Memang sih kalau kita lihat misalnya sebulan perusahaan nih, kadang kan naik turun gitu kan. Misalkan bulan ini bagus nih salesnya gitu kan, sehingga perusahaan mengalami profit. Nah, misalkan bulan-bulan berikutnya ya kan ini masa pandemik, karena masa pandemik ya, mengalami penurunan. Nah, nanti dilihat hingga akhir tahun nanti sampai tutup buku ya, kita lihat closingnya gimana. Nah, di situ secara akumulasi dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 nanti kita lihat di situ perusahaan secara keseluruhan selama 1 tahun itu setelah diakumulasi apakah profit atau loss. Nah, kalau loss sudah pasti nanti kerugiannya bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya. Jadi kalau profit ya artinya nanti ada PPh terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Begitu maksudnya Imam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, yang lain silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita foto bersama dulu ya sebagai bukti perkuliahan kita pada sesi ini ya. Oke. Baik, dibuka kameranya. Oke, kita hitung dulu ya. Oke, nah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Itu cukup jelas. Kalau tidak ada. Cukup, Bu. Oke, baik. Ya, jadi seperti itu revaluasi. Enggak terlalu sulit. Ya. Sulitnya itu adalah pada saat kita melakukan pengajuan nanti ke kantor pajak ya, di mana WP itu terdaftar, kita melakukan pengajuan dulu, nanti itu disetujui atau ditolak sama revaluasi tersebut, yaitu adalah kewenangan dari si Fiskes ya atau petugas pajaknya. Nah, makanya tadi kalau bisa revaluasinya dilakukan di kantor jasa akuntansi ya atau KJA yang terregister di pemerintah. Ada izinnya lah seperti itu. Oke,
Mungkin cukup malam ini ya, materi malam ini. Nanti minggu depan kalau memungkinkan, kalau misalkan teman-teman mau bahas tentang UTS-nya ya, Ibu perkenankan. Tapi kalau tidak apa-apa. Nanti Ibu kasih materi baru dengan studi kasus yang baru lagi. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf untuk kekurangannya. Insya Allah minggu depan kita berjumpa di ini ya, diskusi di grup kelas. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Iya, Terima kasih. ya. Silakan yang mau live ya, silakan.